Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Nanti Ibu Emma akan membacakannya. Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu apabila pada pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan kami. Biarlah kami selalu diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Berkatilah renungan pada pagi hari ini, agar memberikan kepada kami pemahaman oleh Roh-Mu yang kudus, dan Engkau melayakkan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, di dalam penanggalan kita ada banyak hari-hari raya keagamaan dari berbagai agama dan suku yang setiap tahun selalu dirayakan oleh para penganutnya. Dalam setiap perayaan, mereka mempersembahkan berbagai-bagai kurban untuk Tuhan atau dewa leluhur yang mereka percayai. Ada berbagai hal yang dipersembahkan, baik bunga, makanan, minuman, masakan, hewan, dan sebagainya. Dan pada dasarnya semua itu adalah untuk memohonkan keselamatan, penyucian dari dosa bagi mereka yang menyembah kepada kepercayaannya. Walaupun demikian, persembahan-persembahan seperti itu tidaklah menjadi jaminan bagi keselamatan orang-orang yang menyembahnya. Oleh karena itu, hari-hari raya di mana orang-orang mempersembahkan kepada sesembahannya selalu akan diulang setiap tahun selama berabad-abad dari turunan ke keturunan. Berarti keselamatan yang dimintakan kepada dewa-dewa mereka tidaklah memberikan sebuah kepastian. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa hukum Taurat orang Yahudi pun tidak mungkin dapat menyelamatkan mereka yang mempersembahkan kurban setiap tahun. Karena jikalau hal itu mungkin, berarti mereka tidak usah mengulangi persembahan-persembahan itu lagi setiap tahun. Mereka telah dilepaskan dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah ada jaminan keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus telah mempersembahkan tubuhnya, jiwa dan rohnya sekali untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Persembahan-persembahan yang dilakukan oleh para pemeluknya itu telah dipersembahkan dengan banyak peraturan, namun itu belum merupakan
hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan, di dalam hukum Taurat itu pun tidak dapat menyempurnakan orang-orang yang datang untuk mempersembahkan kurban, kecuali dengan keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita supaya menjadi kurban keselamatan yang sempurna. Yesus Kristus mempersembahkan tubuh, darah, dan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena itu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus di kolong langit ini. Kita patut bersyukur bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah dilepaskan daripada berbagai-bagai tuntutan hukum agama, hukum Taurat, dan berbagai-bagai syarat untuk penebusan dosa, untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus telah melakukannya sendiri dengan sempurna dan terjamin bahwa bagi kita yang percaya, kita mengingat Dia, hidup di dalam kasih karunia-Nya, berjalan di dalam kebenaran-Nya, maka kita akan menerima keselamatan dan hidup kekal di kemudian hari. Kita berdoa supaya lebih banyak lagi orang yang dapat memahami bahwa Yesus Kristus diberikan Allah menjadi manusia untuk menjadi kurban bagi tebusan dosa manusia, sehingga kita semua yang mau percaya akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami, yang sesungguhnya yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Biarlah lebih banyak orang akan menerima Injil Yesus Kristus dan diselamatkan. Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Engkau memberkati hari kami yang akan kami jalani dengan segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan boleh diterima dan dikenal oleh semakin banyak orang, semakin banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya rahmat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama kita. Amin.